Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang solih dan solihah, kita bisa bertemu kembali dalam video pembelajaran kali ini. Kali ini, kita akan membahas kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, kita akan belajar tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Pada video pembelajaran kali ini, anak-anak khusus belajar tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran muatan pelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini adalah 1. Menyebutkan kata tanya dan fungsinya. 2. Membuat kalimat tanya yang tepat sesuai isi teks. Yang ketiga, menjawab pertanyaan dengan tepat. 4. Menjelaskan isi teks. 5. Mengetahui informasi penting dalam teks. 6. Menjelaskan isi teks atau menuliskan informasi penting dalam bentuk bagan atau peta konsep. Nah, anak-anak, cara menjelaskan isi teks maupun mengetahui informasi penting dalam teks, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah dengan menggunakan kalimat tanya. Sebelum kita belajar tentang kalimat tanya, anak-anak harus tahu dulu kata tanya. Kata tanya itu apa saja ya anak-anak? Ya, kita bisa menyingkatnya dengan adik Simba. Apa saja itu? Apa? Fungsinya untuk menanyakan hal atau peristiwa. Di mana? Untuk menanyakan tempat. Kapan? Untuk menanyakan waktu. Siapa? Untuk menanyakan orang. Mengapa? Menanyakan sebab. Dan yang terakhir adalah bagaimana untuk menanyakan keadaan. Kata tanya ini tadi bisa kita singkat dengan adik Simba agar kita mudah untuk mengingatnya. Anak-anak bisa lihat buku paket halaman 3 atau buku Erlangga halaman 3 yang berjudul Kata Sang Hewan Amfibi. Pada bacaan itu anak-anak terdapat 3 paragraf. Nah, dari bacaan 3 paragraf tadi, anak-anak bisa membuat kata tanya. Contoh, menggunakan kata tanya apa? Kalimat tanyanya adalah, apa nama hewan yang dijelaskan? Berikutnya, kata tanya di mana? Dengan kalimat, di mana tempat hidupnya? Kata tanya kapan? Dengan kalimat tanya, kapan biasanya muncul? Berikutnya dengan kata tanya siapa? Dengan kalimat tanya, siapa yang menggolongkan dalam kelompok amfibi? Kata tanya mengapa? Dengan kalimat tanya, mengapa digolongkan kelompok amfibi? Dan yang terakhir menggunakan kata tanya bagaimana? Dengan kalimat tanya, bagaimana cara hewan tersebut bernafas? Nah, anak-anak, dari jawabannya nanti akan digunakan untuk menuliskan penjelasan isi teks maupun informasi penting. Dari sini dapat disimpulkan yaitu jika kita ingin menuliskan isi teks atau menuliskan informasi penting dalam sebuah bacaan, yang kita lakukan yang pertama adalah membaca keseluruhan isi teks. Dan yang kedua adalah membuat daftar pertanyaan
yang dimana jawabannya itu ada di dalam isi teks tersebut. Nah, dari pertanyaan tadi dalam bacaan kata sang hewan amfibi, dapat kita jawab, nama hewan yang dijelaskan adalah katak. Tempat hidup katak di air dan darat. Biasanya muncul saat hujan atau di tempat yang berair. Para ilmuwan menggolongkan katak dalam kelompok amfibi. Katak digolongkan kelompok amfibi karena dapat hidup di dua tempat, yaitu air dan darat. Katak dewasa bernafas melalui paru-paru dan kulit, namun saat masih berudu atau kecebong dengan insang. Nah, seperti yang disampaikan tadi anak-anak, bahwa jawaban ini akan digunakan untuk menuliskan penjelasan isi teks maupun informasi penting. Berikutnya, bagaimana cara menuliskan penjelasan atau teks menuliskan informasi penting? Yaitu ada 3 cara. Yang pertama yaitu dalam bentuk paragraf. Berikutnya dalam bentuk bagan atau peta konsep. Dan yang ketiga dalam bentuk tabel. Anak-anak, jika kita menuliskannya dalam bentuk paragraf, biasanya bentuk itu disebut juga dengan ringkasan. Nah, sekarang kita akan belajar menjelaskan isi teks atau menuliskan informasi penting dalam bentuk bagan atau peta konsep. Pertama, anak-anak tulis judulnya di tengah-tengah. Tadi kita belajar yang berjudul kata sang hewan amfibi. Nah, dari bacaan ini ada 3 paragraf. Kita buat garisnya bercabang menjadi 3. Nah, di paragraf pertama ada pertanyaan apa nama hewan yang dijelaskan. Jawabannya tadi adalah nama hewan yang dijelaskan adalah katak. Di paragraf pertama juga ada pertanyaan kapan biasanya muncul. Jawabannya katak biasanya muncul saat hujan atau di tempat yang berair. Pada paragraf yang kedua, muncul pertanyaan di mana tempat hidupnya. Jawabannya, tempat hidup katak ada di air dan darat. Di paragraf kedua juga terdapat pertanyaan mengapa digolongkan kelompok amfibi. Jawabannya, katak digolongkan kelompok amfibi karena dapat hidup di 2 tempat, yaitu air dan darat. Pada paragraf ketiga, terdapat pertanyaan siapa yang menggolongkannya dalam kelompok amfibi? Jawabannya adalah para ilmuwan menggolongkan katak dalam kelompok amfibi. Di paragraf ketiga juga terdapat pertanyaan bagaimana cara hewan tersebut bernafas? Jawabannya adalah katak dewasa bernafas melalui paru-paru dan kulit, namun saat masih berudu atau kecebong dengan insang. Demikianlah penjelasan dari Ustadzah. Semoga mudah difahami. Ustadzah akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.